Cheung Kwan-chang berhadapan dengan GS Caltex pada pertandingan perdana round 6, namun siapa sangka Cheung Kwan-chang harus dipaksa menyerah dengan skor 3-1. Kemenangan GS Caltex atas Cheung Kwan-chang ini juga memastikan Hengku keluar sebagai juara musim reguler. Sementara itu bagi Cheung Kwan-chang, kekalahan ini merupakan pukulan telak sebab mereka juga kehilangan banyak pemain andalannya seperti Buki dan Park Eun-jin. Kedua pemain tersebut harus menderita cedera. Seperti inilah komentar fans Korea. Dua pemain utama cedera, jadi sangat disayangkan, tapi daripada mengejar posisi kedua, lebih baik memastikan para pemain inti tidak mengalami cedera lagi dan beristirahat. Semoga mereka cepat pulih. Aku harap kalian tidak terlalu kecewa, dan semoga kita bisa memperbaiki semuanya. Hati-hati di pertandingan berikutnya, semoga tidak ada lagi yang cedera. Semoga Eun-jin cepat sembuh, begitu juga dengan Buki. Menang atau kalah tidak masalah, yang penting jangan cedera, main dengan aman, semangat bermain voli. Aku tidak mengharapkan apapun, aku hanya benar-benar berharap kalian bisa menyelesaikan pertandingan tanpa cedera sampai akhir. Aku hanya ingin semua pemain tetap sehat dan tidak cedera. Tolonglah, mohon jangan memaksakan diri. Ko Hee-jin memang berhasil membuat tim menjadi kuat, tapi soal kepribadian, membandingkan Mega dengan pemain asing itu agak berlebihan. Dengan performa seperti itu saja sudah cukup bagus. Cedera itu tidak bisa dihindari cuma dengan manajemen. Bukirik dan Park Eun-jin absen, jadi peluang Hyundai untuk lolos ke final jadi lebih tinggi. Tinggalkan pemain Indonesia dan fokus penuhnya pada pemain asing di posisi oposit. Menurutku lebih baik bermain dengan strategi do or die di final, seperti yang dilakukan Cat dan Moma. Kenapa wajah Lee Sun-woo jadi begitu tirus? Kasihan sekali. Mega itu seperti pedang bermata dua. Sebagai pemain Asia, dia sudah sangat baik, tapi posisinya biasanya diisi oleh pemain asing. Kalau memilih Mega, tim harus merekrut pemain asing di posisi OH, atau harus sering mengganti pemain seperti Buki tahun ini. Masalahnya, tidak ada pemain yang bisa menggantikan peran seperti Buki. Mau itu pemain yang aku dukung atau bukan, semoga tidak ada lagi cedera. Jong Ho-young harus segera menghilangkan kebiasaannya mengangkat wajah saat melakukan blok. Setiap musim dia kena bola di wajah lebih dari 10 kali. Lee Yong-taek, mungkin bodoh, tapi aku tidak membencinya. Tapi Ko Hee-jin, aku benar-benar tidak suka dia sebagai pribadi. Tapi kenapa Jeon Da-bin ditarik keluar di set keempat? Park Hae-min kelihatan hampir menangis. Itu seperti memberitahu Lee Sun-woo dan Park Hae-min alasan kenapa mereka kalah saing dengan Jeon Da-bin. Meskipun Jeon Da-bin yang tingginya 174 cm jelas punya batasannya, aku juga lebih memilih memainkannya daripada Park Hae-min. Terutama Jong Ho-young, karena dia tinggi, dia tidak boleh mengangkat wajah saat bermain, dan Silva setiap tahun sering sengaja memukul bola ke arah lawan saat dia merasa kesal. Alasannya, dia frustasi karena sering diblok, dan juga untuk menjatuhkan mental lawan. Jeon Da-bin sudah punya aura veteran, dia lebih stabil dalam menyerang dan bertahan dibanding Jung Yun-ju yang sudah masuk tahun keempat. Ko Hee-jin, itu jelas pilih kasih terhadap pemain tertentu, benar-benar kelihatan. Aku tidak mengerti gimana seorang seperti dia bisa jadi pelatih profesional. Ya, meskipun kalau dipikir-pikir, bahkan presiden pun kurang lebih sama. Orang-orang dari Gyeongsang juga sering kelihatan bersikap pilih kasih dalam banyak hal. Pokoknya, setiap lihat Ko Hee-jin rasanya seperti melihat Yoon Sek-yeol menyebalkan. Tapi serius, terlepas dari segalanya, Kim Yeon-kong memang luar biasa. Dia selalu bermain penuh dalam pertandingan 5 set tanpa sekalipun digantikan. Yang lebih mengagumkan, dia hampir tidak pernah cedera. Dia belum pernah absen karena cedera. 3 tim playoff sudah ditentukan lebih awal dan juara liga reguler juga sudah hampir pasti. Musim ini benar-benar membosankan. Kang Seung-young sudah bilang dia tidak ngotot mengejar peringkat 2 dan Ko Hee-jin pasti juga takut memainkan pemain intinya. Sepertinya dia bakal bilang, ya sudah, kalian saja yang ambil peringkat 2. Pelatih harus berpikir dengan bijak. Memberikan istirahat memang penting, tapi dari awal tim ini bukan lawan yang bisa dengan mudah mengalahkan Hyundai. Istirahat 1 atau 2 pertandingan boleh, tapi kalau terlalu banyak mengistirahatkan pemain inti, tim yang sudah sering melakukan kesalahan sendiri bakal makin kehilangan koordinasi.